Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Kudri. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana pemaparan ataupun juga penjelasan dari Pak Bandajar Nasution selaku Wakil Ketua LPSK yang terkait dengan kasus ini. Sudah ada 2 orang, inisial P dengan inisial E, yang memohon perlindungan kepada LPSK. Jenis perlindungan yang diajukan pun juga sudah macam-macam. Nanti sebelum kita mengetahui penjelasan dari LPSK sejauh mana pendalaman ataupun juga penelaahan sejauh ini yang didapatkan informasinya, Pak Kudri, bagaimana melihat pemetaan ini atau bisa melihat kondisi seperti ini? Ada 2 orang, kemudian jenis perlindungannya ini juga kami inginkan sekali untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum yang bisa didapatkan. Pada prinsipnya LPSK itu adalah memberikan perlindungan untuk kepentingan penegakan hukum dan peradilan. Sedangkan kalau perlindungan hukum di luar untuk penegakan keadilan, tentu itu tupoksinya Polri. Nah, LPSK itu ya kan memberikan perlindungan itu biasanya baik untuk saksi maupun korban, karena saksi dan korban itu khawatir ada pihak yang lain yang bisa mempengaruhi dan bahkan bisa katakan mengancam posisinya dia. Jadi ada kekuatan yang di luar dia ya, bahwa si saksi atau si korban itu kalau dia mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dia khawatir diancam gitu loh ya. Jadi itu memang tugasnya LPSK. Tapi ini semuanya dalam konteks menegakkan hukum, bukan perlindungan pada umumnya. Nah, di dalam peristiwa ini mesti dijelaskan bahwa ada 2 peristiwa tindak pidana. Pertama, dugaan adanya kejahatan kesusilaan, ya, yaitu misalnya katakan ada misalnya pelecehan seks, ya, yang dimana korbannya itu P. Betul. Sedangkan pelakunya adalah J katanya. Ini dugaan ya, ini dugaan. Nah, jadi J ini apakah dia sebagai korban? Ada satu peristiwa lain yaitu hilangnya nyawa orang lain. Dalam hal ini nyawanya J, ya kan? Pelakunya sudah diketahui. Nah, jadi baik J maupun E, dia melakukan perlindungan, dia sebagai saksi atau sebagai korban. Nah, kalau dia sebagai saksi dalam perkara yang apa? Ya kan? Apakah perkara terhadap tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana penganiayaan sampai matinya orang lain atau pembunuhan gitu loh. Ya kan? Jadi ini mesti dijelaskan. Jadi kalau misalnya katakanlah P, dia melakukan minta perlindungan, dia terhadap siapa? Karena kan pelakunya sudah meninggal. Ya kan? Nah, dan untuk tindak pidana atau dugaan tindak pidana kesusilaan itu nggak mungkin bisa diangkat karena pelakunya sudah meninggal, kecuali ada pelaku lain. Nah, dugaan kemungkinan ini tentunya adalah kekerasan ya atau penganiayaan sampai matinya orang lain, yaitu J. Nah, jadi kita nggak tahu posisinya ini Nah, sekarang P. Ya, tadi kita katakan bahwa orang minta perlindungan kepada LPSK, dia khawatir pada pihak lain yang mengancam dirinya ya, terhadap keamanan badannya dia atau nyawanya dia terhadap suatu pengungkapan satu tindak pidana. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengancam? Dia khawatirnya siapa yang diancam? Ya kan? Nah, begitu juga saksi misalnya. Ini kan kita anggap dia sebagai saksi terhadap tindak pidana kesusilaan atau dia sebagai dugaan pelaku terhadap tindak kekerasan terhadap orang lain atau penganiayaan. Kan kita nggak tahu posisi ini. Nah, jadi untuk menyatakan bahwa setiap orang itu bisa minta perlindungan, tentu pengertiannya adalah untuk mengungkapkan suatu kejadian, satu tindak pidana. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Nasution tadi, siapa aja boleh. Tetapi bukan orang sembarangan semua orang minta. Kalau misalnya orang nggak ada urusan dengan suatu tindak pidana, tentu LPSK nggak bisa melindungi. Tadi itu yang dikatakan harus penelaan. Nah, penelaan berikutnya, ada nggak ancaman yang serius? Memang betul ada indikasi, ada ancaman terhadap saksi atau korban, dan ancaman itu memang dilakukan oleh biasanya pihak yang mempunyai power gitu loh. Entah ya
dia karena fisik atau pengaruh dan ini gitu loh, ya kan. Dan ini biasanya kan kalau misalnya kejahatan, misalnya pelanggaran HAM, terorisme, narkoba, korupsi, atau ada kriminal rumah tangga ya, domestic crime gitu loh, atau ada posisi-posisi yang rentan, wanita atau anak-anak, ya jadi ini. Nah, jadi dalam konteks ini tentu LPSK akan menelaah apakah yang saya katakan tadi sudah memenuhi syarat. Baik. Kalau nggak memenuhi syarat juga kan LPSK tidak akan memberikan perlindungan gitu loh. Baik Pak Kudri. Mungkin segala pertanyaan Pak Kudri ini juga bisa dijawab oleh Pak Manajer Nasution. Pak Manajer, dari tadi apa sudah dijelaskan oleh Pak Kudri, sebenarnya dari pengajuan yang diajukan oleh dua orang ini posisinya juga sebagai apa Pak? Dan dalam kasus yang mana? Apakah kasus dugaan pelecehan seksual ataupun juga kasus yang menghilangkan nyawa sehingga terbunuhnya Brigadir J? Kemudian juga tadi dijelaskan juga oleh Pak Kudri, adakah memang kedua orang ini merasa ada ancaman yang memang membahayakan dirinya Pak? Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini Pak. Ya, betul Pak Kudri. Assalamualaikum Pak Kudri. Waalaikumsalam Pak Nasution, apa kabar? Jadi betul Pak Kudri itu benar. LPSK ini didirikan, dibuat untuk kepentingan kepentingan penegakan hukum di bidang tindak pidana. Jadi tugas LPSK memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban untuk mereka nyaman memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Jadi betul. Nah yang kedua memang Pak Kudri tadi dengan membantu sudah memberikan gambaran. Memang ada persyaratan utama untuk kami periksa Pak Kudri dan Mbak Putri. Betul tadi pertama soal legal standing. Dia memang harus jelas posisi hukumnya. Ya. Dia subjek hukumnya sebagai apa. Kita tahu bahwa subjek hukum yang bisa dilindungi oleh LPSK itu kan ada saksi, ada korban, ada saksi pelaku yang mau bekerja sama atau pelaku yang bekerja sama sebagai justice kolaborator, ada whistleblower atau pelapor, dan ada saksi ahli. Atau orang yang punya informasi yang penting, misalnya ya untuk mengungkap tindak pidana. Nah, karena itu kita akan periksa itu, ya. Satu. Nah, yang kedua, apakah yang bersangkutan punya keterangan yang penting bagi pengungkapan peristiwa pidana sehingga menjadi lebih terang. Itu juga akan kita, kalau dia nggak punya keterangan yang penting, ya saya nggak bisa lindungi, gitu. Yang ketiga itu apakah betul tadi ada ancaman apa tidak gitu. Faktual ancamannya atau hanya potensi itu akan diperiksa oleh LPSK. Kemudian yang keempat itu kita akan periksa apakah pemohon itu punya track record yang bagus. Kalau dia punya track record yang tidak bagus atau dia terbukti pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan kekerasan, itu tentu tidak bisa menjadi terlindungnya LPSK. Nah ini Pak Kudri dan kemudian Mbak Putri yang sedang diperiksa oleh LPSK, didalami oleh LPSK, termasuk tentu mendalami kebutuhan dari para pemohon. Kalau pemohon misalnya ya kemarin datang kuasa hukum, kemudian menyampaikan soal hasil asesmen mereka terhadap psikologis misalnya, maka LPSK sebagai lembaga mandiri karena tugasnya pemberian psikologis itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks tugas LPSK dalam membantu bagi terangnya peristiwa pidana, karena itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks yudisial ya, proses peradilan itu. Nah karena itu kita akan LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, dia akan melakukan asesmen psikologis sendiri dengan tenaga psikolog yang selama ini bekerja sama dengan LPSK. Jadi LPSK akan melakukan sendiri karena LPSK punya kepentingan soal misalnya orang minta pemulihan psikologis. Kita periksa, loh dia sebabnya apa? Sebabnya apa mengalami itu? Apakah karena ada tindak pidana tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kudri misalnya? Apa karena ada pembunuhan misalnya begitu ya? Atau ada pelecehan seperti yang berkembang di publik? Atau karena pengaruh dari pemberitaan media misalnya? Kita akan periksa itu ya. Nah karena itu sekali lagi, kalaupun misalnya ya seperti yang diberitakan di publik bahwa
ada hasil asesmen dari psikolog yang dibawa oleh tim kuasa hukum. Itu kami sudah terima dan kemarin, tetapi sikap LPSK sebagai lembaga independen, kita menyatakan bahwa LPSK akan melakukan asesmen sendiri terhadap kebutuhan psikologis yang bersangkutan. Kira-kira begitu ininya, mekanismenya. Nah, dari hasil asesmen kita yang masih ada waktu 15 hari lagi nih Mbak Putri, pada akhirnya nanti betul Pak Kudri tadi LPSK dipimpin oleh 7 orang, itu akan melakukan kita menyebut dengan sidang mahkamah pimpinan, maka kemudian kita akan bermusyawarah di situ, bermufakat di situ, mendiskusikan di situ, menyidangkan di situ, apakah permohonan yang bersangkutan memenuhi syarat apa tidak. Kalau memenuhi syarat akan kita terima, tapi kalau tidak memenuhi syarat kita akan tolak. Kira-kira begitu bisnis prosesnya Mbak Putri. Baik, kami sudah dapatkan bagaimana alurnya, runtutan prosesnya hingga kemudian nanti terbitlah rekomendasi mengenai perlindungan ini dari LPSK. Tapi sejauh ini dari pihak LPSK sendiri memang baru bertemu dengan para kuasa hukum saja, begitu Pak Manajer, atau memang sudah bertemu langsung dengan para pemohon ini? Iya, kita sudah ketemu dan sudah bertemu dengan para pemohon. Kita pernah mendatangi, tetapi seperti yang juga pernah disampaikan ke publik, LPSK belum mendapat keterangan yang memadai waktu bertemu di tempat yang bersangkutan. Kemudian kita undang ke LPSK untuk kita lakukan asesmen. Yang datang kemarin adalah kuasa hukumnya. Kemudian kalau memang datang. Nah, karena kita masih memerlukan pendalaman, maka LPSK sesungguhnya mengundang lagi yang bersangkutan itu datang ke LPSK untuk memberikan keterangan dan kita bisa memberikan melakukan pendalaman. Jadi sekali lagi Mbak Putri, LPSK masih ada waktu 15 hari lagi untuk melakukan pendalaman itu. Baik Pak Manajer, mungkin juga bisa diberikan informasi kepada kami saat kemarin bertemu dengan para pemohon ini, bagaimana kondisi mereka? Sehingga tadi karena Pak Manajer mengatakan bahwa pada saat bertemu tidak bisa mendapatkan keterangan secara utuh ataupun juga semua hal yang diperlukan begitu. Sebenarnya bagaimana kondisi para pihak ini dan apakah Pak Manajer juga sudah bertemu dengan keduanya atau hanya salah satu saja? LPSK di awal-awal begitu ada peristiwa ini kan kita mendatangi ke tempat yang bersangkutan. Tim kita, tim penelaah kita sudah bertemu. Hanya memang kita pahamlah situasinya waktu itu belum memungkinkan untuk melakukan pendalaman. Kemudian kemarin kita panggil, kita undang. Nah, yang datang bukan P, tapi kuasa hukumnya. Sambil membawa hasil asesmen dan beberapa orang psikolog. Nah, kita sampaikan, LPSK menyampaikan, sebagai lembaga negara kita berterima kasih Bapak Ibu datang, tetapi sebagai lembaga negara, karena tugas kita melakukan asesmen di bidang psikologis misalnya, itu terkait dengan proses hukum. Nah, karena itu kita akan melakukan sendiri asesmen di bidang psikologis itu. Jadi seperti itu Mbak Putri kemarin. Baik. Kami dapatkan informasi terutama tadi terakhir bagaimana pertemuannya dengan kuasa hukum dari P ini. Tapi sebelumnya saya hanya ingin mengkonfirmasi kembali, sudah bertemu dengan pemohon P ini berarti Pak, sudah melihat secara langsung bagaimana kondisi dan keadaannya? Sudah, tim kita sudah bertemu di awal. Baik. Kira-kira 10 hari yang lalu atau 12 hari yang lalu lah. Baik. Pada saat itu memang masih terguncang tidak bisa memberikan keterangan sama sekali Pak? Karena di awal kita paham suasana, kita memahami lah suasana kebatinan, suasana psikologisnya, belum bisa berkomunikasi dan memang kita memahami. Karena itu kemudian kita jadwalkan kemarin itu. Baik, kami ingin sekali mengkonfirmasi mengenai hal itu sehingga saya pastikan lagi dari keterangan apa yang Bapak Manajer Nasution berikan. Nanti kita akan sambung lagi Pak perbincangannya, Mas Mansur juga mungkin nanti akan ada disampaikan juga, nanti kita akan ulas lebih dalam lagi Pak Kudri juga, tapi kita akan jeda sejenak, saat lagi kami kembali.